Anda kembali menyaksikan kabar pagi, pemirsa. Polres Probolinggo, Jawa Timur hingga saat ini masih terus mendalami penyebab pasti kebakaran 50 hektar lahan sabana di kawasan wisata Bromo. Polisi melakukan olah TKP ulang di kawasan Savana Teletabis yang ludes terbakar akibat ulah 6 pengunjung yang menggelar prewedding dengan menyalakan suar. Selain sudah menetapkan AW selaku manajer wedding organizer menjadi tersangka, polisi juga masih memeriksa saksi-saksi lain seperti pihak TNBTS, sopir jeep, dan juga berkoordinasi dengan ahli pidana serta kejaksaan. Hasil olah TKP akan dicocokkan dengan barang bukti yang disita dan juga tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka yang baru. Pemirsa, lalu bagaimana kondisi Bromo pagi ini? Kita akan tanyakan kepada rekan Muhammad Syahwan langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Selamat pagi Syahwan, seberapa luas kebakaran masih terjadi hingga pagi ini? Rendra dan pemirsa, dapat saya informasikan hingga memasuki hari ke-6 kebakaran di kawasan Gunung Bromo masih belum padam total. Meskipun di kawasan Savana Teletabis dan lembah Watangan sudah berhasil padam, namun api kembali merembet ke Pusung Lingkar. Hingga tadi malam dikabarkan bahwa api sulit dipadamkan kembali. Bahkan kemarin juga muncul tornado api di kawasan Lautan Pasir. Upaya pemadaman terus dilakukan baik secara manual maupun melakukan penyekatan api. Namun petugas gabungan terkendala dengan medan yang curam dan terjal, serta pasokan air untuk menuju ke lokasi kebakaran. Upaya metode yang dilakukan atau yang direkomendasikan oleh Gubernur Jatim, Fauzan Darmansyah, sebagai Gubernur Jawa Timur untuk mendatangkan helikopter, upaya itu akan segera dilakukan. Sementara itu, pihak Polres Probolinggo hingga kini masih mendapatkan satu tersangka AW sebagai manajer organizer dan 5 kru yang lainnya termasuk pengantinnya, pasangan pengantin masih dalam status saksi. Pihak Polres Probolinggo telah melakukan olah TKP ulang di kawasan Savana Bromo untuk mencari barang bukti baru jika nantinya cocok dengan apa yang dilakukan para pengunjung sebagai ulah penyebab awal kebakaran di Bromo, tidak kemudian ada tersangka baru. Diharapkan kebakaran yang terjadi di kawasan Bromo segera padam total sehingga bisa mengaktifkan lagi perekonomian yang ada di kawasan Bromo, termasuk wisata bisa dibuka kembali, aktivitas pelaku wisata, warga lokal, dan pengunjung maupun pemilik hotel bisa normal kembali. Rendra. Lalu bagaimana dengan prediksi cuaca di kawasan Bromo ini? Kapan terakhir turun hujan dan diprediksi ini biasanya kapan akan turun hujan karena ini bisa membantu proses pemadaman dari kebakaran di sana? Dapat saya informasikan bahwa di daerah kawasan Bromo saat ini telah memasuki puncak kemarau, dalam arti memang bulan-bulan saat ini biasanya turun hujan, namun tahun ini diprediksi hujan akan turun pada November nanti. Hal inilah yang menyebabkan mudahnya kebakaran yang terjadi di kawasan Bromo jika pengunjung atau pihak terkait tidak berhati-hati saat menggunakan alat yang mudah terbakar. Rendra. Baik, ini lalu bagaimana dengan kondisi kawasan wisata Bromo ini? Diprediksi sampai kapan akan ditutup? Menurut TNBTS, sebelum api maupun asap padam total, wisata Bromo masih akan ditutup.
jika semuanya sudah mengalami normal, dalam arti kebakaran bisa padam total, bahkan tidak ada asap, sudah dilakukan pendinginan atau pembasahan, wisata akan kembali dibuka. Memang benar, wisata yang ditutup ini berdampak signifikan pada perekonomian warga sekitar. Selain pelaku wisata, pengunjung yang sempat datang karena mereka tidak bisa masuk ke lautan pasir, mereka juga mengaku merasa kecewa. Rendra. Baik, terima kasih Muhammad Syahwan mengabarkan langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.